Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas dua anggaran dasar, yaitu anggaran dasar Gerakan Pramuka dan anggaran dasar Ambalan. Untuk anggaran dasar nasional, nanti saya sebut sebagai anggaran dasar anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, sedangkan anggaran dasar di Ambalan kita sebut anggaran dasar Ambalan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita mulai dari pengertian. Pengertian ADART di sini kita bisa lihat di poin pertama. ADART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Poin selanjutnya adalah pengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip, idealisme, tindak laku baik organisatoris, sosial, maupun budaya. Yang ketiga adalah landasan gerakan organisasi Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuannya. Yang terakhir adalah landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya Gerakan Pramuka. Oke, kita lanjut untuk slide selanjutnya mengenai fungsi. Fungsi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di sini yang pertama adalah landasan hukum dalam pengambilan kebijakan Gerakan Pramuka dan pedoman petunjuk melaksanakan kegiatan pramuka. Kita lanjut. Untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini memiliki masa berlaku. Untuk masa berlaku anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka atau ADART nasional adalah 5 tahun. For your information, ADART Gerakan Pramuka terbaru ini disahkan pada Munas ke-10 tahun 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini yang masih berlaku ADART tahun 2018. Selanjutnya kita memasuki poin-poin penting dalam ADART. Poin-poin penting yang pertama adalah tujuan Gerakan Pramuka. Untuk tujuan Gerakan Pramuka bisa dibaca. Yang pertama, Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berketakwaan hidup, sehat jasmani dan rohani. Itu tujuan dari Gerakan Pramuka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas pokok. Tugas pokok Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan, serta membangun dunia yang lebih baik. Itu poin penting yang kedua. Sedangkan poin penting yang ketiga adalah metode kepramukaan. Apa itu metode kepramukaan? Metode kepramukaan itu adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, serta satuan terpisah antara putra dan putri. Ini menjadi pedoman kalian dalam melaksanakan tugas Dewan Ambalan selanjutnya. Jadi ini benar-benar dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan metode yang ada di anggaran dasar ini. Poin selanjutnya adalah sistem AMONG. Sistem AMONG ini ada kaitannya dengan metode kepramukaan tadi. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan, digunakan sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Bagaimana dimaksud pada di atas, sistem AMONG menerapkan prinsip kepemimpinan
di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Tentu teman-teman tahu apa yang menjadi prinsip sistem Among ini telah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Itu yang dinamakan sistem Among. Poin penting selanjutnya adalah kode kehormatan. Tentu teman-teman tahu kode kehormatan ini merupakan janji dan komitmen serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Kode kehormatan ini terdiri dari Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Kode kehormatan pramuka itu terdiri dari Tri Satya dan Dasa Dharma untuk anggota pramuka penegak dan pandega. Kode kehormatan ini adalah kode etik anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Jadi teman-teman, saya harap untuk pengamalan kode kehormatan pramuka ini tidak dilaksanakan dalam kegiatan pramuka saja, tetapi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut untuk poin selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum ini adalah bahan kalian untuk mengajar, memberikan materi kepada adik-adik kelas 10. Kurikulum gerakan pramuka terdiri atas syarat kecakapan umum atau yang biasa kita sebut SKU. Syarat kecakapan umum ini terdiri atas SKU Bantara dan SKU Laksana. Yang kedua adalah syarat kecakapan khusus atau SKK. SKK ini poinnya banyak sekali. Dan yang terakhir adalah syarat Pramuka Garuda atau SPG. Untuk yang SKK ini kita baru proses penyesuaian diri untuk mendapatkan SKK, sedangkan syarat Pramuka Garuda di ambalan kita belum ada. Jadi saya berharap untuk angkatan tahun ini bisa merealisasikannya. Kita lanjut, kita masuk ke ADART Ambalan. ADART Ambalan adalah ADART yang dibuat oleh suatu ambalan, dijadikan pedoman oleh ambalan dan disesuaikan oleh kebutuhan dan adat ambalan itu sendiri. Jadi untuk ADART ambalan ini berlakunya cuma di ambalan kita. ADART ambalan ini tidak boleh bertentangan dengan ADART nasional, namun boleh disesuaikan dengan kebutuhan dan adat ambalan kita sendiri. Persamaan ADART Gerakan Pramuka atau ADART Nasional dan ADART Ambalan. Persamaannya tentu memiliki tujuan, sifat kode kehormatan yang sama, memiliki metode kepramukaan yang sama, dan juga terdiri dari pasal-pasal yang banyak. Itu persamaannya. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan. Perbedaan antara ADART Pramuka Nasional dan ADART Ambalan. Yang pertama adalah masa berlaku. Untuk ADART Gerakan Pramuka Nasional, masa berlakunya adalah 5 tahun. Sedangkan ADART Ambalan terdiri dari 1 tahun. Biasanya ADART Ambalan itu disesuaikan dengan masa bakti. ADART di tahun saya, tahun 2018-2019, berbeda dengan ADART tahun 2017-18. Kita lanjut untuk ruang lingkup. ADART Gerakan Pramuka ini bersifat nasional, sedangkan ADART Ambalan itu hanya untuk ambalan itu sendiri. Yang terakhir adalah forum pengesahan. ADART Gerakan Pramuka ini disahkan oleh Musyawarah Nasional, dan ADART Ambalan ini disahkan oleh Musyawarah Ambalan. Untuk ADART Ambalan dapat disesuaikan dengan kondisi ambalan. Contoh ADART akan dibagikan, teman-teman semua bisa membandingkan isi antara ADART Gerakan Pramuka dan ADART Ambalan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah kata mohon maaf. Tetap semangat. Mari kita bangun Ambalan Wirapuspa ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.